إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin azinallah wa iyyakum, 2 pekan yang lalu barangkali kita masih ingat betapa banyak dari kita disibukkan dengan mudiknya kita ke kampung halaman kita. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Sabang, hingga ke Merauke. Dan uniknya, barangkali betapa banyaknya pula kita sudah menyiapkan bekal sejauh mungkin dan sebanyak mungkin agar setibanya kita di kampung halaman kita, kita merasa bahagia dengan sanak saudara kita. Tentunya kondisi ini mengingatkan kepada kita bahwasanya sejatinya kita selama hidup di dunia ini sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman kita yang sesungguhnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti halnya seorang asing atau orang yang sedang melewati sebuah jalan. Orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Dan perjalanan yang dimaksud bukanlah ke kampung halaman di mana tempat kita dilahirkan. Tetapi yang dimaksud adalah tempat di mana pada hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan. Tempat di mana setiap amalan kita akan dipertanggungjawabkan. Tempat di mana setiap dosa pun akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun itu, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, dosa, kesalahan sekecil apapun, dia pun akan melihatnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum, inilah kampung akhirat, kampung halaman kita sesungguhnya. Dan sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Sebentar lagi. Bahkan kita benar-benar akan sampai ketika ajal tiba kepada kita. Oleh karenanya yang namanya maut, datangnya tidaklah pandang bulu, tidak melihat rambut mana yang paling putih, tidak melihat mana fisik yang paling sakit, tetapi mana ajalnya yang sudah tiba, maka di sanalah malaikat maut tiba untuk mencabut nyawanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hadirin azanillah wa iyyakum, inilah kampung akhirat kita. Yang sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan kita. Akan tetapi yang jadi persoalan, sudah sebanyak apa bekal yang kita kumpulkan? Bukankah ketika kita hendak mudik ke kampung kelahiran kita, kita luar biasa persiapannya? Banyak bekal yang kita siapkan agar kita bahagia di kampung halaman kita. Tetapi lantas bagaimana persiapan kita untuk mudik ke kampung akhirat kita? Kita tidak sehari dua hari ke kampung akhirat, tetapi selama-lamanya. Dan kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Tidak bisa kita meminta kepada Allah. Dan Allah tidak akan mau untuk mengijabah apa yang kita harapkan untuk kembali ke dunia. Hadirin azanillah wa iyyakum. Namun bekalnya bukanlah mobil mewah yang kita miliki. Bekalnya bukanlah rumah mewah yang kita miliki. Bukanlah jabatan ataupun pangkat yang kita sombongkan. Tetapi bekalnya adalah apa? Ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Maka berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karenanya ayuhal ikhwah, lihatlah ke dalam hati kita. Lihatlah pada lisan kita. Lihatlah pada mata, telinga kita, tangan kita, dan kaki kita. Adakah ketakwaan tersebut? Jangan sampai kita takwa hanya di bulan Ramadan saja. Kemana ketakwaan itu yang kita lakukan di bulan Ramadan? Kemana mushaf yang selama itu kita tenteng? Kemana tilawatul Quran yang selalu kita dengarkan? Kemana air mata yang kita teteskan saat bulan Ramadan, air mata penyesalan dan taubat kepada Allah? Kenapa kita sekarang kering dari air mata itu? Kemana nusaf kita? Kemana sikap dermawan kita yang melekat pada diri kita? Kemana semua itu? Hadirin azanillah wa iyyakum. Jangan sampai kita takwa hanya di bulan Ramadan saja. Bukankah Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang kita sembah seusai Ramadan? Bukankah Tuhan yang memerintahkan kita untuk takwa di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang memerintahkan kita untuk takwa seusai Ramadan? Dan Tuhan itu adalah Allah yang maha hidup kekal abadi, yang menyeru, yang berfirman di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ibadahilah Rabbmu sampai maut mendatangi kalian. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan maut itu pasti akan tiba kepada kita. Bahkan Allah pun menyebutkan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bersungguh-sungguhlah kalian dalam bertakwa kepada Allah. Seolah-olah Allah juga ingin mengatakan kepada kita, hendaknya kalian bersungguh-sungguh dalam salat, dalam puasa, dalam bersedekah, dalam segala hal kebaikan. Hendaknya kita bersungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah, pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah, taat setaat-taatnya kepada Allah, takwa setakwa-takwanya kepada Allah Ta'ala.
Karena memang kampung akhirat kita akan sampai kepadanya. Kita sudah dekat dengan kampung akhirat. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka hendaknya kita banyak muhasabah. Lihat diri kita ini. Apakah siap kita? Kalau kemudian malaikat maut menjemput kita pada hari ini, sedangkan kita masih berbangga dengan dunia kita, sedangkan kita masih nyaman dengan maksiat yang kita lakukan, sedangkan maut sudah semakin dekat kepada kita. Hadirin azanillah wa iyyakum. Jangan merasa kita aman dari azab hanya karena kita sudah khatamkan Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Jangan kita merasa aman dari azab dan siksa yang ada di akhirat hanya karena kita sudah melakukan sebanyak kebaikan yang kita di bulan Ramadan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Seorang ulama pernah ditanya tentang seorang hamba yang begitu taatnya di bulan Ramadan tetapi malas seusai Ramadan. Apa kata beliau? Sesungguhnya orang ini adalah orang yang sangat buruk. Karena ia hanya menunaikan hak Allah di Ramadan saja. Sedangkan orang-orang yang soleh adalah orang yang mentaati Allah sepanjang tahun sampai mati. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka adapun ayat-ayat tersebut tadi, sekaligus Allah ingin menegaskan kepada kita hendaknya istiqomah. Continue terus menghafal Quran. Continue terus menerus untuk membaca Quran, qiyamul lail, sedekah, terus ketaatan kita istiqomah. Jangan pernah lelah. Jangan pernah bosan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Karena tempatnya dunia ini adalah tempatnya untuk berlelah-lelah, bercapek-capek untuk kebaikan akhirat, untuk kebahagiaan akhirat. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, kapan kita beristirahat?" Maka kurang lebih Imam Ahmad menjawab bahwasanya kita istirahatnya nanti ketika dua telapak kaki kita sudah berada di surga. Adapun dunia adalah tempatnya menangis, tempat kita untuk berlelah-lelah di dalam beribadah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita tengok bagaimana orang-orang yang dijamin selamat di akhirat nanti. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, Uthman dan para sahabat yang lainnya, bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan surga. Semuanya dikorbankan untuk Allah Ta'ala, bahkan jiwanya, bahkan nyawanya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Adapun kita kenapa istiqomah? Harus istiqomah kenapa? Agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa kita harus mendapatkan husnul khatimah? Agar kelak pada hari kiamat nanti kita dibangkitkan dalam kondisi dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebab Nabi bersabda, "Yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih." Seorang hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sesuai dengan kondisi matinya. Tidakkah kita berharap kepada Allah? Tidakkah kita memiliki keinginan? Kita mati, kita berharap kepada Allah, kita mati dalam kondisi sujud kepada Allah. Kita mati, dicabut nyawanya dalam kondisi kita sudah taubat kepada Allah. Berzikir kepada Allah, sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga kelak pada hari kiamat nanti, kita dibangkitkan dalam kondisi ketika kita matinya. Dan kita tidak mungkin husnul khatimah kalau seandainya kita tanpa istiqomah. Hadirin azanillah wa iyyakum. Oleh karenanya hendaknya kita banyak merenung pasca Ramadan ini. Jangan sampai kemudian kita lelah, jangan sampai kemudian kita capek, jangan sampai kita bosan. Hendaknya terus bersabar, mentaati Allah, dan mentaati Allah itu tidak lama. Kalau seandainya kita besok mati, berarti cuma sampai besok kita mentaati Allah. Hadirin azanillah wa iyyakum. Demikian khutbah yang singkat ini hendaknya menjadi pemicu motivasi bagi kita agar terus bertakwa, takwa sampai ajal menjemput kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في القرآن الكريم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وقال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.